Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adri Wijaksani Erlangga dan Galih Sugiono beserta Brahman Hilton akan mewakili kelompok kami untuk menjelaskan tentang PowerPoint induksi dan induktansi. Pertama, eh, pada slide pertama, pada induksi dan induktansi ini kita akan pelajari tentang flux magnetik. Flux magnetik sendiri adalah banyaknya garis medan magnet yang menembus suatu permukaan bidang atau benda secara tegak lurus. Atau secara sistematis, flux magnetik dinyatakan sebagai hasil kali antara komponen kuat medan magnetik yang tegak lurus dengan bidang dengan luas bidang. Secara garis besarnya akan bisa dilihat pada slide ini. Setelah itu ada hukum Faraday. Hukum Faraday adalah perubahan flux dalam suatu loop maka menghasilkan gaya gerak listrik atau tegangan listrik induksi yang berbanding lurus dengan laju perubahan flux. Ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867. Rumusnya bisa dilihat di slide berikut ini serta contoh gambar hukum Faraday. Setelah itu ada hukum Lenz yang berbunyi arah arus induksi dalam suatu kumparan adalah rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus tersebut melawan perubahan flux. Penyebabnya ditemukan oleh Heinrich Lenz pada tahun 1804 sampai 1865. Contoh gambar dari hukum Lenz bisa dilihat di slide berikut ini. Setelah itu ada generator. Generator adalah alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Generator ada jenis yaitu generator DC dari generator AC. Nah, seperti di dalam PowerPoint ini kita bisa melihat bentuk dari generator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dinamo. Dinamo digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik, terdiri dari sebuah kumparan yang bergerak dalam medan magnet tetap. Flux yang dikandung kumparan berubah-ubah. Perubahan flux tersebut menghasilkan GGL induksi yang pada akhirnya mengalirkan arus ke lampu dan lampu akhirnya menyala. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang induktansi. Jika solenoid dialiri arus searah, maka beda potensial di dua ujung solenoid memiliki nilai hampir nol. Hal ini dikarenakan beda tegangan sama dengan perkalian arus dan hambatan solenoid. Solenoid berupa kawat konduktor yang hambatan listrik di antara dua ujung solenoid hampir nol. Jika solenoid dialiri arus berubah-ubah terhadap waktu, maka solenoid akan berubah sehingga kuat medan magnet dalam solenoid juga berubah. Selanjutnya adalah GGL antara dua ujung solenoid. GGL yang dihasilkan antara dua rongga solenoid secara umum diturunkan pada kuat medan magnet dan rongga solenoid ideal seperti ini. Induktansi diri. Besarnya GGL yang dihasilkan sebanding dengan laju perubahan arus, namun memiliki tanda yang berbeda. Dengan demikian, atas hukum Lenz diperoleh bentuk persamaan induktansi diri sebuah solenoid seperti yang satu ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang induktansi bersama. Induktansi bersama memerlukan dua solenoid atau lebih dengan memperhitungkan efek satu solenoid terhadap solenoid lainnya. Solenoid pertama dialiri arus I2 yang berubah-ubah terhadap waktu. Nah, selanjutnya ada rangkaian motor.
Untuk konduktor itu sendiri adalah zat atau bahan yang mempunyai kemampuan untuk menghantarkan panas atau daya listrik. Konduktor mampu menghantarkan listrik dengan baik karena mempunyai hambatan jenis yang sangat kecil. Untuk besar tahanan ini dipengaruhi oleh banyak hal, seperti misalnya jenis material, atau bahan penyusunnya, hambatan, ukuran panjang, serta luas penampang bahan. Nah, rangkaian konduktor ini dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, untuk yang pertama ada rangkaian seri. Rangkaian seri ini adalah sebuah rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih induktor yang disusun sejajar atau berbentuk seri. Untuk gambar dan tegangan induktornya bisa dilihat seperti berikut ini. Yang kedua ada rangkaian paralel. Untuk rangkaian paralel ini sendiri adalah sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang secara paralel. Nah, untuk contoh gambar dan persamaannya bisa dilihat seperti berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas cara memperbesar induktansi suatu solenoid. Nah, yang perlu kita lakukan adalah memasukkan bahan magnetik ke dalam rongga solenoid. Hal ini sama aja dengan memasukkan bahan dielektrik antara dua pelat kapasitor dengan maksud memperbesar kapasitansinya. Nah, untuk medan magnet, flux magnetik, gegel induksi, dan induktansi diri solenoid, serta ditambah dengan energi medan magnet dalam rongga solenoid bisa dijelaskan seperti berikut ini. Nah, selanjutnya ada transformator. Transformator itu sendiri adalah alat listrik yang digunakan untuk mengubah tegangan menjadi lebih besar atau lebih kecil. Nah, tapi tegangan yang dapat diubah oleh transformator ini hanya tegangan yang berubah-ubah terhadap waktu. Misalnya tegangan bolak-balik. Nah, secara umum transformator ini memiliki dua kumparan, yaitu primer dan sekunder. Untuk kumparan primer sendiri berada di bagian input, tempat tegangan listrik masuk ke dalam trafo. Sedangkan yang sekunder berada di bagian output trafo, tempat tegangan listrik hasil pengubahan keluar dari trafo. Nah, jika arus masuk ke dalam kumparan primer, maka dihasilkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan kumparan primer diarahkan ke kumparan sekunder. Nah, untuk daya pada kumparan primer dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, itu tadi primer. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana daya pada kumparan sekunder. Jadi bisa dilihat sebagai berikut. Untuk yang terakhir adalah pemanfaatan induksi dan induktansi. Yang pertama ada untuk pabrik aluminium. Listrik yang dibutuhkan industri umumnya sangat besar, seperti pabrik aluminium ini yang menggunakan metode elektrolisis cairan aluminium oksida, memerlukan arus listrik puluhan ribu ampere. Nah, agar proses ini dapat berlangsung dibutuhkan tegangan listrik kira-kira 1000 volt dan arus listrik hingga 70.000 ampere. Nah, untuk yang kedua ada detektor logam. Detektor logam ini sangat vital untuk digunakan biasanya di bandara untuk menghindari pembajak yang membawa senjata tajam dan senjata api yang umumnya terbuat dari biasanya logam. Nah, detektor logam ini secara prinsip terdiri dari dua buah lilitan yang tegak lurus dan lokasinya berdekatan. Jadi arus bolak-balik dialirkan ke lilitan besar sehingga dihasilkan medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu di sekitar lilitan tersebut. Nah, selain dua contoh tadi yang saya sebutkan, masih ada yang lain. Jadi masih banyak penerapan dari materi induksi dan induktansi ini.